Dunia internasional heboh lihat pawang hujan di Mandalika. Wah guys, baru padahal ya, pawang hujan itu belum lihat debus, orang jalan di atas api, ilmu kebal, dan lain-lainnya ya kan. Indonesia itu mistis dan unik sekali. Usai perhelatan MotoGP Mandalika yang masih tersisa jadi pembicaraan media sosial adalah si pawang hujan. Berbagai komentar di medsos mengalahkan sang juara itu sendiri. Kemunculan Rara pada menit-menit terakhir setelah hujan deras mengguyur sirkuit dan akan berhenti. Rara tiba-tiba muncul di tracks atau lintasan MotoGP di depan tribun. Dan saat itulah Rara bilang, "Saya berhasil menghentikan hujan," kata Rara di depan wartawan. Tentu informasi itu menjadi tanda kutip kebenaran, meski pada kenyataannya para penonton ramai bersorak-sorak. Pawang hujan sorakin. Pawang hujan sorakin telat. Sorakin teman-teman di sini. Netizen berkomentar mengapa harus keluar ketika hujan akan berhenti, kenapa tidak dihentikan sebelumnya, sehingga start MotoGP tidak harus diundur karena hujan. Netizen yang lain berkomentar ini bukan soal sirik, meski banyak netizen mengatakan demikian. Hal yang mungkin tidak diketahui netizen adalah trik atau teknik pemasaran yang luput dari perhatian dukun atau pawang hujan di momen internasional ini. Memang hal yang unik dan bisa mencuri perhatian publik. Membuat orang harus sedikit mengernyitkan dahi menghentikan hujan atau mendatangkan hujan dengan es batu. Jelas tidak ada korelasi. Es batu adalah produk modern, sedangkan dukun atau pawang adalah tradisional. Dari sini saja sudah bisa diambil kesimpulan atau benang merahnya. Terbukti sejak perhelatan MotoGP Mandalika dan puncak acara terakhir, yang menjadi sorotan para netizen adalah pawang hujan, baik netizen luar negeri maupun dalam negeri. Ramainya netizen membicarakan Rara dan memparodikan dengan berbagai cara, disitulah teknik pemasaran berhasil, terlepas dari opini dan persepsi masing-masing. Sejumlah media akhirnya memburu untuk mengetahui secara detail tentang Raden Rara Isti Wulandari. Orang luar juga berusaha mencari tahu tentang Indonesia, tentang pawang, dan tentang apa saja mengenai Indonesia. Demikian sebut netizen yang meminta agar berhenti menghujat Rara. Netizen belum tentu cerdas, atau Erick Thohir sang penggagas acara belum tentu bodoh. Dan inilah teknik pemasaran yang mungkin tidak disadari para netizen. Nyatanya dalam waktu sekejap cara ritual Rara ditirukan para netizen luar negeri, meski ada beberapa orang memparodikan bermacam-macam, seperti diunggah akun @Kristina_Surya, @Debu, @Neng_Cantika, @Lady Mona Lisa, @Mas_Is Anabola, dan @Gaby Terlepas benar atau tidak alasan tersebut, itulah media sosial yang memiliki pendapat berbeda tentang apa itu pawang dan tujuannya, dan itulah Indonesia. Ke ibu sendiri, ibu saya bilang, "Kamu gila sayang." Aku sih kan nggak dipercaya. Habis itu mama datang ke Indonesia. Setelah dia datang ke Indonesia, dia takut juga guys sama hantu akhirnya. Terus akhirnya percaya saya juga. Dan memang ini bukan hal buruk ya guys. Memang ini keunikan Indonesia dan salah satu fact yang bikin Indonesia indah dan menarik. Oke, bye. Hujan reda di Mandalika karena pawang Rara atau teknologi TMC. Berhubung pemberitaan mengenai sosok Rara, pawang hujan di Mandalika, yang saat ini sedang viral di media sosial. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN merasa tergelitik untuk memberikan penjelasan
tentang kaidah saintifik teknologi modifikasi cuaca atau TMC yang sejak tanggal 18 sampai 20 Maret 2022 juga diminta untuk dioperasikan di sana. Menggelar operasi teknologi modifikasi cuaca TMC di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Hal ini dilakukan untuk mendukung perhelatan MotoGP Mandalika, menyusul permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BRIN menyebutkan langkah ini pun diambil lantaran adanya peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di wilayah MTB dan berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin puting beliung. BRIN siap berpartisipasi untuk turut menyukseskan penyelenggaraan series MotoGP 2022 melalui dukungan operasi TMC. BRIN siap berpartisipasi turut menyukseskan penyelenggaraan series MotoGP 2022 melalui dukungan operasi TMC, kata pelaksana tugas Direktur Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi Salim Mustafa dilansir dari laman resmi BRIN Kamis 17 Maret 2022. Dia menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BNPB, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Marves, serta TNI AU guna melaksanakan operasi TMC di Mandalika pada 17 hingga 20 Maret 2022. Teknologi modifikasi cuaca, kata Salim, bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya hujan di sirkuit Pertamina Mandalika yang tahun ini menjadi tuan rumah salah satu series MotoGP 2022. Kami telah mengirimkan 15 personel dari Laboratorium Pengelolaan TMC dan Sekretaris Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi untuk menjalankan tugas negara tersebut, ujar Salim. Adapun operasi teknologi modifikasi cuaca di Mandalika terselenggara dengan dukungan 1 unit armada pesawat Kasa 212-200 dari Skadron 4 TNI AU Lanut Abdul Rahman Saleh Malang. Komando operasi dipegang oleh M. Jazim Saifullah, serta pelaksana dari Laboratorium Pengelolaan TMC yang ditunjuk sebagai koordinator lapangan untuk operasi TMC saat Mandalika. Setiap harinya kami bersama BMG selalu menganalisa data cuaca dan memonitor pertumbuhan awan dari radar untuk menentukan strategi penyemaian yang akan kami laksanakan, jelas Jazim. Jika sudah terpantau ada pertumbuhan awan berpotensi hujan yang bergerak menuju daerah target, kami segera melakukan persiapan sorti penyemaian untuk mempercepat proses hujan, supaya lebih dulu jatuh sebelum mencapai daerah target, sambungnya. Dipaparkan Koordinator Laboratorium Pengelolaan TMC Budi Arsono, operasi teknologi modifikasi cuaca di Mandalika ini merupakan jenis layanan yang ditujukan untuk mengurangi curah hujan. Teknologi modifikasi cuaca juga mulai banyak digunakan sebagai upaya mitigasi banjir, maupun pengamanan pembangunan infrastruktur nasional dan sejumlah acara kenegaraan. Operasi TMC di Mandalika ini merupakan operasi TMC pertama yang diselenggarakan di tahun 2022 pasca transisi organisasi BRIN, ungkap Budi. Secara ilmiah teknologi TMC dijelaskannya, secara kerja TMC ialah armada pesawat beroperasi di jalur penyemaian awan. TMC kemudian melepaskan bahan semai dari unsur kimia yang mampu menjatuhkan hujan di luar area sirkuit. Sebelum awan-awan hujan mendekat, kami jatuhkan hujannya di luar sirkuit Mandalika. Ada awan tumbuh baru, segera kami terbang dan jatuhkan kembali. Begitu seterusnya, namun sambung Budi, ada tantangan terberat menuju klimak, yaitu perhelatan MotoGP Minggu sore, yakni hembusan angin yang berubah arah. Berhubung pemberitaan mengenai sosok Mbak Rara pawang hujan di Mandalika yang saat ini sedang viral di media sosial, rasanya saya tergelitik untuk perlu memberikan beberapa penjelasan mengenai kaidah saintifik teknologi modifikasi TMC tersebut.
lagi rame bicara soal pawang hujan yang di Mandalika kemarin, aku mau cerita sedikit tentang pengalaman saya bersama pawang hujan di Indonesia.